saya nikahkan dan saya kawinkan Hikmah Ramadhani binti Bapak Sutarjo dengan laki-laki yang bernama Agung Aji dengan mas kawin uang 50 juta dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Hikmah Ramadhani binti Sutarjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Gimana para saksi? Sah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah Allahumma amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna sulgoyak min jamil khairati fil hayati wa dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanal izzati masifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mas Agung sama Mbak Hikmah selamat ya Mas. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Berarti kita berdua ini sudah sah ya Pak menjadi suami istri. Iya Mas, kalian berdua sudah sah jadi suami istri. Ya udah, sekarang Mbak Hikmah cium tangannya Mas Agung. Wah, iya Pak. Kak, adik sudah jadi istri orang Kak. Mak, Dek. Iya Dek. Alhamdulillah, sekarang Mbak Hikmah ini sudah sah jadi istrinya Mas Agung. Jadi Mbak Hikmah harus menurut apa perintah dari Mas Agung. Ya Pak. Dan juga sebaliknya Mas Agung. Mas Agung ini harus memberikan nafkah yang cukup sama Mbak Hikmah. Iya Pak, siap. Harus menuntun Mbak Hikmah ini ke jalan yang benar. Insya Allah Pak. Dan satu hal lagi, Mas Agung ini jangan pernah meninggalkan sholat. Tuntunlah Mbak Hikmah ini ke jalan yang benar, biar kalian berdua ini masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Siap Pak. Insya Allah saya bakal tuntun istri saya ini sampai ke surga Pak. Alhamdulillah. Makasih ya Pak, Bapak penghulu sudah ngasih tahu sama saya. Iya Mas Agung, ini kan sudah kewajiban saya sebagai penghulu harus menasihati kalian berdua. Siap Pak. Makasih sebelumnya ya Pak. Iya Mas. Ya udah, sekarang kan akad nikah udah selesai. Gimana kalau kita sekarang jalan-jalan dan makan? Bapak penghulu nggak apa-apa kalau semisal mau ikut? Maaf Mas Agung, bukan saya menolak, tapi saya masih ada cara yang lain. Oh gitu ya Pak. Saya kira udah gak ada cara lain Pak. Makanya saya nyuruh Bapak penghulu ini ikut makan. Enggak Mas, saya masih ada cara yang lain. Mohon maaf saya gak bisa ikut. Iya Bapak penghulu, gak apa-apa. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja. Pak, sekali lagi saya makasih banyak Pak. Iya Mas, ya udah. Ini kan acaranya sudah selesai. Soalnya saya masih mau akad nikah ke tempat yang lain. Siap Pak. Saya izin pulang duluan. Siap Pak. Terima kasih ya Pak. Semoga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, gak nyangka ya kita sekarang udah menjadi sah suami istri. Iya sayang, aku benar-benar mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu ya sayang. Soalnya kamu benar-benar nepatin janji kamu. Kamu nikahin aku, terus juga ngasih mahar 50 juta sesuai yang aku minta. Iya sayang, sama-sama. Udah, kamu jangan sampai ngomong kayak gitu. Kan aku sekarang udah jadi suami kamu. Jadi kamu sekarang gak usah merasa gak enak sama aku. Iya sayang. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja Kak. Mending kita langsung berangkat Kak. Kita makan. Iya Dek. Ya udah yuk. Aduh, kok dari tadi aku ini nggak menemukan sampah ya? Apa jangan-jangan sudah ada pemulung lain ya? Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku harus tetap mencari sampah
agar bisa aku jual. Kan aku harus beli susu anak aku. Untung aja anak aku itu udah aku titipkan sama tetangga. Dan untung juga anak aku itu nggak rewel. Doain bapak nak, semoga bapak hari ini rezekinya lancar. Ya udah deh, itu di depan ada masjid, pasti ada tempat sampahnya. Coba aku cari ke sana aja deh. Loh, itu kayaknya mantan suami aku deh. Iya benar, Mas Danang. Loh, Hikmah, ngapain dia di sini? Iya sayang, bener. Sayang, lihat deh, dia tetap cari-cari sampah sayang. Ya Allah. Hikmah, apa yang kamu lakukan di sini? Loh, apa yang kamu lakukan? Aku di sini itu aku habis menyelenggarakan akad nikah. Hah? Akad nikah? Iyalah. Aduh, Mas, kamu tuh ngapain? Cari-cari sampah di situ. Berarti kamu tetap jadi pemulung ya? Ya iyalah dek, kamu gimana sih lihat? Nih coba lihat, masih pegang karung. Iya kak. Pantesan sayang, kamu ceraikan laki-laki ini. Tampilannya aja kayak gini, bikin malu tahu. Iya iyalah sayang. Emang aku perempuan bodoh yang mau tetap bertahan sama laki-laki miskin kayak gini? Enggak ya Mas, aku tuh bukan perempuan bodoh. Dan harus kamu tahu ya, aku sekarang akad nikah, maharnya itu uang 50 juta. Udah sayang, nggak usah bilang, nanti dia malah panas. Iya sayang, bukannya apa sayang. Soalnya dulu waktu aku nikah sama dia, maharnya itu cuma seperangkat alat sholat dan uang 10.000 sayang. Uang Iya. 10.000 baik mah. Aduh, Iya. astagfirullahaladzim. Kalau kamu nggak mau diginikan sama mantan istri kamu ini harus kaya, kamu tampilannya harus keren, kerjaan kamu harus, ya bisa dikatakan, ya tinggi lah, bukan rendahan kayak gini. Astagfirullahaladzim. Apa sih Mas? Saya ini masih punya salah apa sama kamu? Kok sampai-sampai kamu ngomong kayak gitu? Apa kurang puas? Kamu sudah merebut istri aku dari aku? Jaga omongan kamu ya. Aku ini bukan ngerebut istri kamu, tapi Hikmah ini mau sama aku, cinta sama aku. Iya, jaga mulut kamu ya. Aku tuh bukan direbut, tapi aku tuh udah bosen jadi istri kamu. Makanya itu aku cari suami lain. Ya tapi Hikmah, kamu coba lihat gimana rasa sakit hati aku ini ya mendengar kamu menikah hari ini. Loh, Ya udah biarin, aku tuh nggak peduli. Kamu sakit hati kek, kamu cemburu atau apa gitu, terserah. Yang penting sekarang hidup aku tuh bahagia, hidup aku tuh berubah 360 derajat, nggak kayak waktu sama kamu. berarti kamu masih cinta sama si Hikmah? Ingat, Hikmah sudah menjadi sah istri aku, dengar? Mas, bukan saya ini sakit hati, cuman saya lebih memikirkan perasaan anak saya. Aduh, Mas, lagian ya, anak itu tuh nggak berguna, Mas. Lagian dia juga masih kecil kok, dia itu nggak ngerti apa-apa. Kamu bilang aja, kamu itu nggak punya ibu kamu tuh nggak ada. Kamu itu bapak temuin di tong sampah, gitu. Bilang gitu aja nanti, nggak usah repot-repot. Kok kamu tega banget ngomong seperti itu? Padahal anak itu keluar dari rahim kamu. Mas, Terus kamu tega-teganya bilang aku menemukan dia di tong sampah. Enggak, Hikmah. Aku juga bakal ceritakan nanti apa adanya. Kalau sosok ibunya itu tidak menjadi ibu yang baik buat dia. ya udah ceritain aja. Aku nggak peduli, Mas. Kamu ceritain aja keburukan aku. Lagian ya, Mas, aku tuh nggak mau punya anak. Aku tuh sebenarnya nggak sudi punya anak itu, melahirkan anak itu. Soalnya ya, anak itu cuma jadi beban. Apalagi bapaknya kayak kamu. Iya, Hikmah. Cuman aku berdoa dan aku harap kehidupan anak aku nanti itu lebih baik daripada aku. Aduh, Mas. Dan dia bisa membuktikan sama ibu seperti kamu ini.
maksud kamu apa nggak gitu? Hah? Ya maksud hikmah apa ngomong seperti itu Mas? Dengerin ya Kalau Mas. misalkan posisinya Mas seperti saya, apa Mas terima? Kalau semisal nih ya, aku punya anak dari rahim hikmah, ya gak mungkin di kayak gitu kan lah. Soalnya apa? Serba ada, uang banyak. Iya, terus tadi kamu bilang apa? Aku berdoa semoga anakku tuh lebih baik daripada aku. Nggak mungkin. Bapaknya aja kayak kamu. Kamu aja kerjanya cuma cari sampah. Kamu tuh nggak akan bisa ngasih pendidikan yang baik buat dia, kendaraan yang baik, semuanya kamu tuh nggak akan bisa. Jadi anak itu nggak mungkin jadi anak yang berguna nantinya. Iya hikmah. Kalau kamu bicara tentang keadaan aku, memang aku tidak akan mampu. Cuman aku nggak tahu kehidupan aku ke depannya bakal seperti apa. Aduh. Kehidupan anak aku itu seperti apa. Mas. Jadi tolong jaga omongan kamu. Aku tuh nggak perlu jaga omongan aku ya. Aku tuh udah muak sama kamu tanpa perlu kamu kasih tahu ya. Aku tuh yakin kamu selamanya hidupnya akan seperti ini, akan tetap cari-cari sampah. Iya hikmah, iya. Terserah kamu aja mau ngomong apa. Cuman kita lihat aja ke depannya seperti apa. Siapa tahu apa yang aku omongin ini bener. Aduh Mas, mau berubah gimana Mas? Nggak mungkin kehidupan kamu tuh berubah. Soalnya apa? Aku tuh yakin ya, kamu emang ditakdirkan untuk hidup miskin selamanya. Aduh hikmah. Kamu nggak usah tahu jadi orang. Seakan-akan kamu ini Tuhan. Sampai-sampai bilang aku ini nggak punya masa depan. Pemulung kayak kamu memang bener nggak punya masa depan. Ya selamanya kamu bakal jadi pemulung. Gak ada ceritanya ya. Seorang pemulung bisa menjadi orang kaya. Ngerti? Ya itu kan cuma kata kamu. Mas, aku kasih tahu nih ya sama kamu. Nih, kamu nanti kalau misalkan mau nikah harus dipikir-pikir dulu. Soalnya selama kamu jadi suami aku, kamu tuh jadi suami yang nggak bertanggung jawab. Kamu itu banyak dosanya sama aku. Udah nggak menafkahi aku. Terus ya menafkahi sih, tapi cuma 5.000, 10.000. Kamu buat aku sengsara Mas. Lagian kamu ya dek, dulu kakak udah bilang sama kamu, dek jangan nikah sama orang ini. Oh berarti kakak nggak mau. Kak Gogon udah Gimana kan? Udah gak ngerestuin? Ya iyalah dia Agung. Aduh sayang gimana sih? Kalau udah kakak ngomong kayak gitu, ya kamu jangan terusin lah. Buktinya gimana? Ujung-ujungnya kamu melarat kan? Dek, kakak ini ya dek, kakak ini malu punya ipar kayak gini. Iya kak, tapi sekarang kakak nggak perlu malu kak, Iya, karena ipar kakak yang sekarang udah kaya. Kakak dengar sendiri kan tadi, nih mahar adek itu 50 juta uangnya kak. Iya dek bener, untung aja kamu bisa sama orang ini. Iyalah. Udah kak, dari sekarang Kak Gogon tenang aja. Adik Kak Gogon ini bakal adik manja, minta apapun bakal aku turutin. Ya dek, denger, gak panas sama nih Agung ini. Iya Gak aslinya. panas kamu apa? Aslinya malu kak, cuman nggak mungkin lah masa dia mau ngekon di sini kak. Enggak kok. Saya sama sekali nggak panas. Saya sama sekali nggak menyesal kehilangan istri seperti Hikmah ini. Kenapa? Sifatnya Gak ya, menyesal? Iya. Kalau kamu gak menyesal, ya udah, kamu juga sekarang nikah. Iya. Bukan nggak kamu? Aduh kak, mau nikah sama siapa kak? Nggak akan mungkin ada wanita yang mau sama laki-laki kayak gini kak. Apalagi dia punya anak. Ya, semoga suatu saat aku ini bisa menikah dan istri aku itu bisa menyayangi anak aku, dan yang paling utama istri aku itu nggak seperti kamu. Siapa juga yang mau nikah sama kamu? Iya. Orang pemulung kayak kamu ini. Emang mungkin ada yang mau nikah sama kamu, tapi orangnya itu pasti orang rendahan. Itu mungkin buruh cuci atau petani, Gak gitu apa-apa. pasti. Gak apa-apa kok. Yang terpenting bisa menerima keadaan aku. Aduh, mas, gini nih sayang. Kalau laki-laki yang nggak mau berusaha, dia itu maunya mencari perempuan yang menerima dia apa adanya. Dia tuh nggak mau berkembang. Makanya itu sayang, kenapa aku buru-buru minta cerai sama dia? Soalnya kalau aku sama dia, aku yakin aku di masa depan itu akan hidup melarat sayang. Ya tapi tenang, beda dengan ceritanya sekarang. Kan kamu udah jadi istri sahnya aku. Iya sayang. Kedepannya aku jamin 1000% malahan kamu pasti bahagia. Iya sayang. Ya udah kalau kayak gitu, aku ucapin selamat atas pernikahan kalian. Semoga bahagia selalu. Ya udah, permisi. Kerja yang lain, bro. Ya Allah, aku nggak nyangka bakal secepat ini Hikmah melupakan aku dan anak aku.
Sampai-sampai dia itu tega ngomong seperti itu. Semoga aja Hikmah, anak kamu ini bisa lebih beruntung daripada aku. Aduh sayang, aku bener-bener nggak nyangka deh sayang. Kita selesai akad terus bisa ketemu sama mantan suami aku. Terus dalam keadaan dia lagi cari-cari sampah. Aku yakin sayang, dia itu pasti malu banget. Iya, bukan cuma malu sayang, dia juga sakit hati. Waduh, sekarang mantan istri aku udah menikah, cuman dia gak tambahkan di sini. Iya sayang, apalagi dia tadi bahas-bahas soal anak. Dia pikir aku bakal nyesel gitu, bakal ambil anaknya. Enggak lah, yang ada kalau aku bawa anak itu nanti jadi beban buat kita berdua sayang. Tapi ingat ya, awas, ini ucapan kamu sendiri. Iya sayang, aku mau punya anak sama kamu aja sayang. Iya. Ya udah Kak, maaf kalau barusan lama Kak. Gimana kalau kita sekarang langsung berangkat aja? Ya udah Dek, kita berangkat aja. Ayo sayang. Ayo Mas. Aduh, jantung aku sakit banget. Kok tiba-tiba kambuh ya? Padahal baru kemarin aku check up ke dokter. Mana gini nggak bawa obat tambahan. Aduh, aku udah gak kuat lagi. Mending aku istirahat dulu sebentar. Aduh, ya Allah, jantung aku sakit banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak seperti biasanya aku sakit seperti ini. Wah, aduh, aku udah gak kuat. Mana tempat ini sepi lagi, nggak ada orang lewat. Alhamdulillah, itu kayaknya ada orang. Mas, keluar. Mas. Loh, itu kenapa ya? Ya Allah, Mas. Tolong, Mas. Loh, Mas, kenapa Mas? Jantung saya kambuh, Mas. Apa? Jantungnya kumat. Aduh, Allah Akbar. Terus Tolong, Mas. saya terus harus ngapain Mas? Udah nggak kuat, Mas. Aduh, air, Mas. Saya butuh air, Mas. Air? Ya udah, tunggu di sini ya. Berikan hamba kesempatan sekali lagi, ya Allah. Membantu hamba, ya Allah. Ya Allah, sakit banget dada hamba, ya Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba gak kuat, ya Allah. Ya Allah, bantu hamba, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas. Ini. Pelan-pelan, Mas. Nanti tersedak, Mas. Ya Allah, Mas. Jantung saya sakit banget, Mas. Oh ya Allah. Aduh, Pak. Allah. Mas. Mungkin ada hal lain yang bisa saya bantu, Mas. Cukup kok, Mas. Bantuan ini lebih dari cukup, Mas. Jantung saya barusan sakit banget, Mas. Untung aja ada Masnya.
Kalau enggak, saya bisa pingsan di sini. Alhamdulillah deh Pak, kalau kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, Bapak ini orang mana? Kok bisa ada di sini? Saya ini orang Jember, Mas. Hah? Jember Pak? Iya, Mas. Kan dari sini jauh Pak. Terus Bapak ngapain ke sini? Saya datang ke sini itu ada keperluan, Mas. Saya itu mau membeli lahan di daerah sini, Mas, untuk membangun perusahaan cabang, Mas. Oh gitu Pak. Ya Allah. Emangnya Bapak ini nggak kepikiran untuk bawa temen apa Pak? Kalau sudah tahu kondisinya Bapak seperti ini Pak. Iya, Mas. Saya juga nggak bakal tahu kalau penyakit saya kambuh di sini. Oh iya, Mas. Mas ini asli warga setempat, Mas. Iya Pak. Saya kebetulan ya warga di sini. Oh, gitu ya, Mas. Iya. Kalau boleh saya tahu, saya lihat Masnya ini bawa karung. Memangnya pekerjaan Mas ini kerja apa, Mas? Saya ini kerja jadi pemulung Pak. Ya kebetulan aja saya ini lewat di sini. Ya Allah. Tapi gimana Pak ngomong-ngomong kondisi Bapak sekarang? Kondisi saya mendingan dan lumayan baik, Mas. Alhamdulillah. Setelah Mas bantu untuk memberikan air, Mas. Iya ya. Apa perlu saya pijat Pak? Nggak perlu kok, Mas. Penyakit saya ini penyakit dalam, Mas. Jadi kalau dipijat nggak akan ada perubahan, Mas. Oh iya, Pak, ya Pak. saya ini berterima kasih banget ya, Mas. Mas sudah bantuin saya. Iya Pak. Udah Bapak nggak usah ngomong seperti itu. Saya cuma membantu dengan air saja Pak. Jadi ya itu nggak ada apa-apanya. Iya, Mas. Saya mengerti. Bantuan dari Masnya ini sangat berarti bagi saya, Mas. Kalau tadi nggak ada Masnya, saya nggak tahu, Mas, kondisi saya seperti apa nantinya. Aduh Pak, udah jangan ngomong seperti itu Pak. Ya semoga aja kondisi Bapak ini terus berangsur-angsur membaik Pak. Ya saya doakan Bapak ini sembuh dari sakitnya. Iya, Mas, amin. Terima kasih buat doa baiknya, Mas. Iya Pak, sama-sama. Oh iya, ngomong-ngomong, Masnya ini namanya siapa? Saya Danang Pak. Saya Kevin Sanjaya, Mas. Iya Pak Kevin, siap. Ngomong-ngomong, kondisi Pak Kevin gimana? Sudah membaik? Alhamdulillah, Mas. Kondisi saya mulai membaik, Mas. Alhamdulillah. Kalau saya boleh tahu, Pak Kevin ini sudah lama sakit jantung? Iya, Mas. Semenjak saya berpisah dengan istri saya mempunyai penyakit jantung, Mas, dan mulai kambuh-kambuhan. Padahal baru kemarin, Mas, saya check up ke dokter. Ternyata sama seperti saya ya Pak. Maaf, Mas, kata Masnya sama seperti saya. Maksudnya Masnya ini juga bercerai dengan istrinya. Iya Pak, benar. Saya bercerai dengan istri saya. Saya, aduh, bener Pak, nggak enak kalau saya ceritakan, soalnya perceraian saya baru dalam waktu dekat ini Pak. Gitu, Mas. Iya Pak. Ya udah, Mas, Masnya yang sabar. Iya Pak. Masnya yang tabah. Semoga Allah itu memberikan jalan terbaik buat Masnya.
Amin. Dan juga memberikan kesabaran yang lebih sabar lagi mas buat masnya, dan juga berlaku buat saya mas. Amin Pak. Soalnya kalau bercerai saya tidak terlalu memikirkan itu. Yang saya pikirkan cuma anak saya mas. Kebetulan anak saya masih kecil, masih umur 2 tahun. Aduh, kalau kayak gitu sama dong Pak. Anak Astagfirullahaladzim. saya malah masih umur 10 hari. Ya Allah mas. Tapi nggak apa-apa Pak, mungkin ini ujian bagi saya. Iya mas. Mungkin Semoga ini. kita berdua sama-sama dikuatkan ya Pak. Amin, amin. Oh iya mas. Masnya ini kan sudah membantu saya. Saya nggak mau berhutang budi sama masnya mas. Dan juga sebagai balas budi ini, masnya lebih baik ikut saya ke Jember mas. Hah? Ikut Bapak ke Jember? Ngapain Pak? Masnya bekerja di perusahaan saya mas. Hah? Kerja di perusahaan Pak? Iya mas. Pak, Saya Bapak- mohon mas, mungkin ini sebagai tanda terima kasih dari saya mas. tapi saya ini cuman sekedar memberikan Bapak minum Pak. Mas, bantuan dari masnya ini sangat berarti mas. Jadi tolong ya mas, terima tawaran saya mas. Tapi ini Bapak serius Pak mau mempekerjakan orang seperti saya? Saya serius mas. Saya itu tidak butuh orang pintar mas. Saya butuh orang jujur dan orang yang tulus mas. Dan juga posisi masnya ini sama seperti saya. Berarti masnya ini pasti mengerti keadaan saya seperti apa mas. Iya Pak. Jadi tolong ya mas, terima tawaran saya mas. Saya akan lebih bangga dan lebih bahagia mas kalau masnya ini terima tawaran saya mas. Ya Allah. Mungkin ini sudah jawaban darimu ya Allah. Ya Pak, saya mau Pak. Alhamdulillah mas. Tapi Terima kasih ya, Pak. banyak ya mas. Terima kasih Pak. Saya juga terima kasih mas. Iya Pak. Ini terus Pak Kevin mau kemana Pak? Biar saya antar Pak. Saya mau ke mobil saya mas. Kebetulan mobil saya ada di sebelah sana mas. Tapi saya minta tolong ya mas, buat rangkul saya mas. Oh ya Pak, saya akan menopang Bapak. Iya mas. Mari Pak, mari Pak. Iya mas. Terima kasih ya mas. Sakit banget mas. Iya Pak. Sayang, sayang, hei, Sayang. sayang, Iya sayang. Aku lagi kepikiran. lagi kepikiran, pikiran siapa? Aku lagi kepikiran Pak Kevin sayang. Tadi malam aku mimpi Pak Kevin. Aku jadi sedih banget kalau ingat sama beliau. Tanpa beliau, aku nggak akan ada di titik ini sayang. Aku kangen banget sama Pak Kevin. Iya sayang, kamu yang sabar ya. Jangan lupa terus doain Pak Kevin. Karena Pak Kevin sekarang ya butuhnya cuma doa dari kita. Ya udah, kalau kamu kangen, nanti sehabis kamu pulang kerja, gimana kalau kita ke makam Pak Kevin? Boleh sayang. Cuman aku nggak nyangka aja orang sebaik Pak Kevin itu cepat dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Katanya sih memang kayak gitu sayang. Kalau orang baik itu cepat dipanggilnya. Iya sayang. Ya kita doakan aja ya sama Pak Kevin tuh husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan sedih ya. Iya sayang. Oh iya sayang, aku minta tolong titipin Ahsan kamu ya. Maksudnya jagain. Aku mau nyiram. Oh gitu. Iya ya. Ya udah nak. Mau main game? Ah ya udah. Di sini.
Loh, sayang, kok tiba-tiba mati kayak gini sih motornya? Nggak tahu sayang. Sayang, bensinnya tapi kan ada sayang. Bentar aku cek. Iya. Banyak bensinnya. Aduh, kenapa ini sayang? Aku nggak tahu motor lagi. Aduh. Gimana ini? Ya aku nggak tahu sayang. Aduh, sayang. Gimana ini sayang? Kayaknya bengkel di sini jauh deh. Iya sayang. Terus masa iya motor ini kita dorong? Ini kan masih jauh. Ya nggak mungkin lah sayang. Aduh, sayang. Mana handphone aku lowbat lagi sayang. Tadi kan waktu di kafe handphone aku mati sayang. Iya juga sih. Sayang. Punya aku kan juga lowbat. Sayang. Terus kita mau ngubungin kakak pakai HP siapa? Sayang. Itu ada mbak sayang. Kita minta tolong sama mbak itu aja yuk. Hah? Minta tolong sama mbak itu? Iya sayang. Ya gak enak lah. Apalagi ini rumahnya orang kaya. Aduh sayang, malahan orang yang kaya itu biasanya dermawan, mau membantu, suka menolong gitu. Udahlah, kita numpang mau telepon sebentar, pasti dikasih. Yuk. Kamu yang ngomong ya? Iya. Permisi Mbak. Iya. Maaf, mengganggu ini. Oh iya, nggak apa-apa. Ada apa ya? Gini Mbak, kita ini barusan motornya mogok, terus kita mau telepon saudara kita, HP kita dua-duanya itu lowbat Mbak. Jadi kita mau minta tolong, mau telepon lewat HP-nya Mbak gitu kalau boleh. Oh gitu. Iya Mbak. Bisa. Sebentar saya ambilin dulu ya. Tunggu ya. Iya Mbak. Sayang, sudah cantik, Iya. baik. Rumahnya besar sayang. banget. Sayang. Terus kamu lihat sayang, tuh mobilnya sayang. Itu mobil Civic Turbo kayak yang di TikTok sayang. Iya sayang. Waduh, berarti pemilik rumah ini kaya raya banget. Iya sayang. Tapi kalau dilihat-lihat sayang, ini sayang. Maaf Mbak, dibawa anak saya. Iya nggak apa-apa. Dulu ya tante ya. Anaknya ganteng banget Mbak. Iya. Halo Adek. Sayang. Kenapa? Kayak nggak asing gitu sayang. Maksudnya anaknya ini? Iya. Adek siapa namanya? Aca. Namanya Aksa Mbak, cuman karena dia nggak bisa jadi manggil dirinya Aca. Waduh. Namanya Aksa. Iya Mbak, namanya Aksa. Oh iya, silakan kalau mau telepon, nggak apa-apa Mbak. Iya ya Mbak. Saya numpang sebentar ya Mbak. Halo Kak. Kak, ini Adek Hikmah. Ini Kak, Adek sama Mas Agung. Ini lagi mogok Kak sepedanya. Terus HP Adek sama Mas Agung tuh mati. Ini numpang sama HP-nya orang Kak. Iya Kak, Adek minta tolong Kakak kesini ya. Adek tuh benar-benar nggak tahu nih motornya Mas Agung nih gimana. Ini di jalan apa? Jalan apa, Mbak? Jalan Cempaka Mas. Ya, ini di Jalan Cempaka Kak. Pokoknya di depan rumah yang besar Kak. Rumahnya bagus banget pokoknya. Iya Kak. Ya udah. Adek tunggu di sini ya. Iya. Assalamualaikum. Mbak, makasih banyak ya Mbak. Makasih ya, Adek ganteng. Iya Mbak, Mas sama-sama. Mungkin ada yang bisa saya bantu lagi? Enggak Mbak, enggak ada. Tapi makasih banyak ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Mbak, tapi anak Mbak ini ganteng banget Mbak, lucu. Ini umur berapa Mbak? Umurnya 3 tahun Mbak, 3 tahun 3 bulan. Oh. Namanya Aksa ya? Iya. Aku mau berangkat kerja dulu ya. Loh, Loh, Sayang, kamu ngapain di sini? ini bukannya mantan suami kamu? Iya, kalian berdua yang ngapain di sini? Mantan suami. Tunggu sayang. Mereka berdua kok bisa ada di sini? Oh, iya mereka minta
minta bantuan, katanya HP-nya lowbat dan sepeda motornya mogok. Jadi minta telepon pakai handphone aku. Gak usah dibantu. Udah dibantu, saya siapa sih? Kok dia bilang mantan suami? Iya sayang, dia itu Hikmah, mantan istri aku. Apa? Mantan istri? Mas, berarti ini Aksa anak aku, Mas. Aksa, adik, Aksa, Mas itu anak aku, Mas. Udah ya, berhenti kamu panggil anak itu sebagai anak kamu, ngerti kamu? Enggak, Mas, itu tetap anak aku. Aksa, Mbak itu anak saya, Mbak. Itu sudah jadi anak saya. Aksa, sana mama nak. Aksa. Hikmah, enteng sekali mulut kamu ngomong seperti itu. Setelah kamu membuang Aksa dalam usianya yang 10 hari, sekarang kalau sudah dewasa, Aksa bisa tumbuh dengan baik. Kamu ngomong dia itu anak kamu, sinting kamu ya? Mas, mau bagaimanapun, Mas, dia itu tetap anak aku, Mas. Dia lahir dari rahim aku, Mas. Mas, tapi kamu kok bisa ada di sini? Emangnya ini rumah kamu? Iya, bener lah ini rumahku. Kenapa? Kamu kaget? Sekarang kehidupan aku berubah. Iya kaget lah, Mas. Kok bisa sih sekarang kamu punya harta sebanyak ini? Mobilnya juga bagus lagi. Kamu dapat uang dari mana? Ya kamu nggak perlu tahu kenapa aku bisa sukses ini. Ya, itu kan bukan urusan kamu. Kamu juga bukan siapa-siapa aku. Mas, tapi Mas, mustahil Mas. Kamu itu dulu cuman seorang pemulung. Masa tiba-tiba kamu langsung kaya raya kayak gini? Ya terus? Perlu semuanya aku sampaikan sama kamu kenapa aku bisa jadi pencapaiannya seperti ini? Nggak perlu ya. Kamu sudah membuang aku dan membuang anak aku secara sia-sia dan pergi dengan laki-laki ini. Mas, apa jangan-jangan sebenarnya yang kaya itu Mbak ini ya? Ini rumah Mbak ya? Oh, maaf. Ingat ya, bener yang kamu ucapin dulu. Palingan kamu kalau misalkan dapat istri, asisten rumah tangga. Iya, memang dulunya Devi ini asisten rumah tangga. Yang aku nikahi. Tapi lihat Mbak, setelah Allah ngasih kepercayaan sama suami, ya. Aduh, Hikmah. Tanya aja nih, istri aku aja sampai emosi gara-gara aku ceritakan masa lalu kamu ini seperti apa. Betul, saya cuma nggak nyangka aja ya Mbak. Saya kan perempuan, walaupun belum pernah melahirkan. Ya tapi saya kayaknya nggak mungkin deh Mbak ngebiarin anak saya sendiri, apalagi waktu itu masih bayi. 10 hari loh sayang. 10 hari. Astagfirullahaladzim. Mas, tolong aku minta maaf Mas. Mas, aku mau ketemu sama Aksa Mas. Aku mau bawa Aksa Mas. Oh, Hikmah, kamu jangan seenaknya ya ngomong bicara. Aku gak sudi untuk mempertemukan Aksa ini dengan kamu. Enggak Mas, Aksa. Laptop ini harganya 6 juta. Mau laptop ini aku pukulin ke kepala kamu? Mas, tapi itu anak aku Mas. Ya Mbak. Aksa beranjak dewasa, pasti aku sampaikan kalau dia itu pernah punya ibu di masa lalu yang buruk hatinya seperti kamu. Mas, Aksa. Ya Mbak. Sayang, Udahlah. Lagi kan urusan kalian berdua di sini sudah selesai. Ngapain masih di sini? Sayang. kok mantan suami kamu berubah drastis gitu sayang? Ya aku nggak tahu sayang. Aku benar-benar nggak nyangka sayang. Mas Danang sekarang bisa ada di titik ini sayang. Terus anak kamu itu juga dia ganteng sayang. banget. Aksa sayang, aku pengen bawa Aksa ke rumah sayang. Ya tapi gimana lagi, kan mantan suami kamu udah ngelarang kamu ketemu sama Aksa. Iya sayang, tapi kayaknya hidup Aksa baik di sini sayang. Dia sejahtera sayang. Aku benar-benar ibu yang durhaka sayang sama anaknya. Aku malu sama mantan suami kamu. Dulu kita hina, sekarang
malah kehidupannya lebih enak daripada aku. Iya sayang, udahlah sayang, mending kita pergi aja yuk. Ya kamu dorong motor ini. Iya iya. Aku nggak nyangka muka si Hikmah itu bisa menampakkan diri di depan aku lagi. Jadi perempuan yang jahatnya kebangetan itu perempuan itu. Iya sayang, ya Allah, untung aja Aksa ini masih belum mengerti apa-apa tentang ini semua. Aku nggak mau ya, Aksa sampai kembali sama itu. Udah sayang. Aksa aku yang merawat dari kecil. Iya, aku ngerti. Kamu tenang aja. Pokoknya kalau sampai ada orang itu kembali lagi ke sini, kamu teriak-teriak, bilang kalau dia itu maling, penculik. Tenang aja. Aku bakal mencari security untuk menjaga rumah ini dari orang-orang jahat. Iya sayang, aku pokoknya nggak mau ya Aksa diambil sama perempuan itu. Iya sayang, kamu tenang aja. Pokoknya Aksa bakal aman kalau sama kita. Ya udah kalau kayak gitu, aku mau langsung berangkat kerja aja. Kamu masuk ke dalam. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.